Desa Sidegedung Batu terletak di sebelah timur laut dari pusat pemerintahan Kecamatan Sangkapura, atau lebih tepatnya desa ini berada pada perbatasan antara Kecamatan Sangkapura dengan Kecamatan Tambak. Wilayah desa ini terdiri dari dataran tinggi, dataran rendah, dan pesisir pantai. Mayoritas penduduk berprofesi sebagai nelayan dan petani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Kita sedang berada di sekretariatan PPS Desa Sidegedung Batu, dan saat ini saya sedang bersama Mas Arfawi selaku anggota dari PPS Desa Sidegedung Batu. Nah, sebelum terlebih jauh perlu kami sampaikan bahwa di Desa Sidegedung Batu itu merupakan TPS dan pemilih terbanyak kedua setelah Desa Daun. Nah, untuk lebih membangun keakraban di ruangan kita ini, saya akan mengajak ngobrol dan berbincang santai dengan Mas Arfawi. Mas Arfawi, bisa dijelaskan ke teman-teman yang melihat tahapan-tahapan yang telah kita lewati, baik itu dari beberapa TPS yang ada di Sidegedung Batu, terus TPS mana saja yang mungkin pembagian TPS-nya lebih banyak dan lebih sedikit, ataupun TPS-nya yang ada di luar area Sidegedung Batu sendiri gitu. Monggo Mas. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Baik, saya akan memulai. Pertama, memang Desa Sidegedung Batu ini betul apa yang dikatakan Bapak Esam, bahwa Desa Sidegedung Batu ini merupakan TPS terbanyak ya. Ya, setelah Daun ya. Setelah Daun ya. Jadi dari tahun ke tahun memang mengalami peningkatan sehingga sampai saat ini mengalami secara signifikan banyak ya dari tahun sebelumnya. Mungkin yang tahun kemarin itu hanya di 2019 agak berkisaran 12 TPS. Namun pada saat ini pemilu 2024 meningkat menjadi 15 TPS. Nah, ini tentu merupakan bentuk salah satu bentuk bahwa desa kita betul-betul data terbanyak setelah Daun. Iya. Ya. Apa sih yang menjadi tahapan-tahapan yang dilalui oleh teman-teman PPS? Ya, sebagaimana di KPU itu, pertama ya kita melakukan pembentukan Pantarlia. Ya, Pantarlia. Ya sudah dibentuk di bulan kemarin. Ya, beberapa bulan yang lalu. Ya, beberapa bulan yang lalu. Nah, tahapan ini yang sudah kita lakukan dan telah kita lalui ya, dan sudah mulai dari pembentukan, pencocokan dan DPS1, kemudian di PTB, dan bahkan pada saat ini sudah memasuki detik-detik pelaksanaan ya sudah. Namun beberapa hari ke depan kita akan menunggu hasil dari DPT dan DPTB. Nah, ini yang kita lakukan, yang harus kita pahami agar supaya masyarakat kita paham, Melek Mas. Iya, melek ya. Dan tentu nanti kepada masyarakat ya bisa melihat secara langsung dan bisa mengeceknya di kita. Sekarang kan sudah ada Sudah bisa dicek di HP ya, Mas ya. Jadi sudah bukan saatnya lagi nanya-nanya ke ya. dibuat pusing Mas ya. Dibuat pusing. Nah, itu Mas ya, itu berkenaan dengan tahapan-tahapan sudah Mas sampaikan. Kalau mulai lebih jauh lagi nih Mas, mengenai TPS ini yang mengalami pelonjakan ataupun penambahan TPS, itu di TPS mana saja Mas? di tahun kemarin itu di desa Dusun Gili itu hanya ada 2 TPS. Iya, 2 TPS Mas. Namun sekarang karena memang ada aturan baru di KPU, jadi maksimal itu per TPS 300 ya. Nah, 300 Ya, maksimal 300 hanya. Di situ ada penambahan TPS baru. Di
dusun gini, kemudian dusun Pamuna, Pamuna. ya sebelumnya itu tiga, Tiga. sekarang menjadi 4, kemudian apa namanya Pancor, Ancol. ya Pancor di tahun 2019 19 ya. 19 ya. 19, satu sekarang menjadi Dua. 2, ya ini penambahan. Batu Sendi lagi Mas ya, kalau nggak salah ya. Oh ya, Batu Batu Sendi. Sendi, Batu Sendi. Berarti di dusun-dusun yang lain data pemilih tidak sebanyak dusun-dusun yang disebutkan tadi gitu Mas. Ya. Nah, terus dalam beberapa hari ke depan apa yang menjadi kegiatan inti dari teman-teman PPS ini? Menghitung hari kan tinggal beberapa hari saja Mas. Sekarang kan sudah tanggal 6. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ini tinggal 8 hari Mas. Apa langkah yang paling terdekat untuk dilakukan oleh teman-teman PPS, baik itu komunikasi dengan anggota KPPS ataupun anggota ataupun masyarakat? Langkah yang paling apa istilahnya, yang paling penting gitu. Ya, terima kasih. Sementara yang saya lakukan, ya kita memang mempersiapkan hal-hal yang perlu disiapkan, ya sesuai dengan alur yang telah diberikan oleh KPU. Ya sementara kita menunggu mengawal logistis yang sudah sudah beredar, sudah diedarkan ya kemarin melalui kapal liang. Nah itu Kemarin sore Mas ya. kemarin sore ya. Iya. Ya itu yang kita kawal, dan juga logistik lainnya seperti baju, termasuk juga alat perangkat KPPS yang kita nanti akan disalurkan ya. Iya. Besok akan disalurkan. Ini yang dipersiapkan berkaitan dengan pernak-pernik pelaksanaan ya. Iya, pesta demokrasi setelahnya Mas ya. Dan kalau yang saya dengar lagi bahwa teman-teman itu kan punya jadwal jaga Mas ya. Punya jadwal jaga di tempat logistik yang sudah ada di Bawean. Oh ya, ya. Nah, kalau boleh saya tahu Mas, kan harusnya logistik itu pernak-pernik kan dibagi H-1 nih Mas ya, ataupun Ya. pengambilannya itu. Kenapa sih di Bawean itu diantar H- berapa gitu di Bawean itu, Mas? Ya memang kalau melihat dari sisi letak geografis Bawean ini kan berbeda dengan yang ada di sana di daratan. Tentu bagaimanapun Bawean ini menjadi prioritas agar supaya pelaksanaan pemilu sebagai ujung tombaknya daerah terkecil di bawah. Bagaimana Sidung Batu khususnya di pedesaan ini lebih diutamakan agar supaya antisipasi terjadi misalnya ya, apalagi sekarang musim Hujan Mas ya. hujan angin ya, akhirnya menjadi prioritas kabupaten untuk di kepulauan Itu Mas, berkaitan dengan kepulauan Bawean. Ya. Nah, kalau bicara dengan Situ Gunung Batu sendiri, kalau saya tidak salah kan ada tadi yang di dusun Gigi. Ya. Nah, itu kan ada TPS 10, ada TPS 11 dan 14. Nah, mungkin apakah ada perlakuan spesial ataupun perlakuan yang membeda dengan TPS-TPS yang lain yang ada di daratan? Karena berhubung masih nyebrang ke Gili, apakah diperlakukan sama ataupun diberangkatkan lebih awal juga ke Gili seperti dari Gresik ke Bawean? Ya tentu ini menjadi perhatian dari PPK kecamatan ya. Ya. Ini memang kalau melihat di tahun-tahun sebelumnya, memang apa yang menjadi prioritas Sidung Batu khususnya di internal PPS Sidung Batu ini, Gili ini menjadi prioritas kita agar supaya lebih aman, maksimal ya menjadi lebih aman, karena memang kita ke sana itu harus melintasi gelombang ya. Yang butuh sekitar 30 menit ya. Sehingga kita harus menjadi prioritas kita untuk di kepulauan ya. Itu Mas. Jadi kira-kira begitu untuk sekilas yang bisa kita bincangkan mengenai PPS Desa Sidung Gunung Batu Mas ya. Ada harapan sampean lah selaku anggota PPS, baik harapan kepada PPS, harapan kepada masyarakat, harapan kepada tokoh-tokoh, dan khususnya umumnya kepada warga Desa Sidung Gunung Batu. Harapannya apa Mas kira-kira? Ya tentu
kami sangat berharap bagaimana nanti ketika pelaksanaan di tanggal 14, ketika pemilihan, bagaimana masyarakat ikut andil dalam untuk mensukseskan pemilu 2024. Karena kenapa? Tentu anjuran dari KPU jangan sampai ada yang golput. Ya, Pilih dua berarti ya? ya, Artinya ada 2 pilihan ataupun 3 pilihan ya. Jadi ini yang menjadi titik perhatian KPU, bagaimana masyarakat secara langsung untuk memilih haknya, karena memang hak ini kan menjadi kewajiban kita untuk memilih, Ya. menjadi hak kita. Oleh karena itu kami berharap kepada masyarakat untuk bersama-sama untuk sukseskan pemilu 2024 ini, juga kepada teman-teman penyelenggara, bagaimanapun ini menjadi atensi kita, bagaimana harus berupaya keras dalam mensukseskan pemilu 2024 ini. Mungkin ini harapan-harapan kami lah Iya. pemilu 2024 ini. Kira-kira itu ya Mas ya. Ya. Saja baik teman-teman, itu sekilas perbincangan saya dengan Mas Arfawi selaku anggota PPS Desa Sedulung Batu. Dari saya selaku yang mengajak beliaunya untuk berdiskusi. Untuk terakhir mungkin jangan teman-teman gadaikan suara Anda dengan uang 100.000 ataupun 150.000 hanya untuk itu lalu dipergadaikan dengan masa 5 tahun, lumayan lama. Jadi bijak, cerdas, memilih untuk kemajuan desa, tentunya untuk kemajuan negara Republik Indonesia. Salam demokrasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.